Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang protein, praktikum kereaktifan dan reaksi senyawa organik 2. Kami ada Astrid Dwi Anjasti, NIM 051, Istifaniah NIM 052, dan Anggita Ainur NIM 053. Praktikum kualitatif protein. Tujuan praktikum ini adalah mengetahui beberapa macam identifikasi dan sifat-sifat umum pada protein itu sendiri. Lalu, landasan teori yang kita ambil, protein termasuk senyawa penting dalam makhluk hidup. Sesuai dengan namanya, kata protein berasal dari bahasa Yunani proteos yang artinya pertama. Protein adalah poliamida. Hidrolisis protein akan menghasilkan asam-asam amino penyusun protein tersebut. Asam amino yang terdapat dalam protein adalah asam alfa aminokarboksilat. Nah, berikut adalah gugus fungsi dari asam aminokarboksilat. Struktur reaksinya, rumus strukturnya. Lalu, asam amino bersifat kurang basa daripada sebagian besar amina dan kurang asam dibandingkan dengan sebagian besar asam karboksilat. Asam amino dapat mengalami reaksi asam-asam internal yang menghasilkan suatu ion dipolar yang disebut Zwitter ion, ion COO- dan ion NH3+. Oleh karena itu, asam amino bersifat atmosfer, dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Berikut adalah reaksi dari asam karboksilat. Hanya ada 20 asam amino yang lazim dijumpai dalam makhluk hidup. Namun, apabila 20 asam amino tersebut apabila dikombinasikan menurut berbagai cara, merupakan pembentuk otot urat, kulit, kuku, hemoglobin, enzim, antibodi, hormon, dan lain-lain. Apabila banyak asam amino dihubungkan satu sama lain melalui ikatan peptida, terbentuklah protein. Protein bersifat atmosfer tadi ya, dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Alat yang pertama, tabung reaksi dan rak. Untuk identifikasi uji kualitatif itu sendiri. Yang kedua adalah alat reflux. Yang ketiga adalah corong penyaring panjang, corong gelas. Yang keempat adalah aluminium foil. Yang kelima adalah botol semprot. Yang keenam adalah kertas lakmus. Untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan atau dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, saya di sini, Astrid Dwi Anjasti, akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Fani. Untuk uji protein ini, kita membutuhkan bahan, yakni yang pertama adalah larutan HCl 10% dan 20%, lalu ada larutan NaNO3 5%, larutan HNO3 pekat, larutan fenol 80% dalam air, larutan asam L-aspartat 0,1 molar, larutan tirosin 0,1 molar, larutan glisin 0,1 molar, selanjutnya ada larutan NaOH 10%, larutan putih telur, urea, CuSO4 2%, putih telur, serta kita membutuhkan AgNO3. Berikut ini adalah MSDS atau Material Safety Dataset dari tiap bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah larutan HCl atau asam klorida. Dia berwujud cair, memiliki bau yang menyengat, warnanya itu bening sampai agak kekuningan, massa jenisnya adalah 2,13 gram,
titik didihnya adalah 85 derajat Celcius, titik leburnya adalah minus 20 derajat Celcius, tekanan uapnya adalah 20, kelarutan dalam air pada 20 derajat Celcius ini yakni sebesar 82,3 gram. Bahan selanjutnya adalah larutan natrium nitrat atau NaNO3, memiliki massa molar 84,99 gram per mol, berwujud padat, tidak berwarna, tidak berbau, memiliki pH sekitar 5,5 sampai 8 pada 50 gram per liter pada 20 derajat Celcius. Titik leburnya adalah 308 derajat Celcius. Densitas pada 20 derajat Celcius adalah sebesar 2,26 gram per cm kubik. Kelarutan dalam air adalah 874 gram per liter pada 20 derajat Celcius. Bahan selanjutnya adalah larutan HNO3 atau asam nitrat. Berwujud cair, tidak berwarna, baunya itu pedih, memiliki ambang bau 0,27 ppm, pH-nya ini lebih dari 1 pada 20 derajat Celcius, memiliki titik lebur sebesar minus 32 derajat Celcius, memiliki titik didih 121 derajat Celcius pada 1013 hektopascal, dan memiliki tekanan uap 9,4 hektopascal pada 20 derajat Celcius, serta memiliki densitas 1,39 gram per cm kubik pada 20 derajat Celcius. Bahan selanjutnya adalah larutan fenol yang memiliki rumus kimia C6H6O, memiliki massa molar 94,11 gram per mol, berwujud padat atau kristalin, tidak berwarna, memiliki pH 4-5, yakni pada 10 gram, yakni pada tiap 10 gram per liter pada 20 derajat Celcius, memiliki titik cair atau titik beku, yakni sekitar 40-42 derajat Celcius, titik didih awal adalah 180-182 derajat Celcius. Titik nyalanya adalah 81 derajat Celcius pada 1013 hektopascal. Tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah sebesar 0,2 hektopascal dan memiliki densitas 1,07 gram per cm kubik pada 20 derajat Celcius. Dan selanjutnya adalah larutan asam L-aspartat yang memiliki rumus kimia C4H7NO4, memiliki massa molar 133,1 gram per mol, berwujud padat, berwarna putih, memiliki bau yang lemah, memiliki pH sekitar 2,5 sampai 3,5 tiap 4 gram per liter pada 20 derajat Celcius, memiliki titik lebur 269 sampai 271 derajat Celcius, lalu memiliki kelarutan dalam air yakni 4 gram per liter pada 20 derajat Celcius. Dan selanjutnya adalah larutan tirosin. Dia ini berwujud padat, yakni berupa kristalin, lalu berwarna putih, memiliki pH sekitar 5,5 sampai 7, titik bekunya adalah pada 290 derajat Celcius, lalu memiliki massa molar yakni 181,19 gram per mol, larutan dalam air yakni 0,45 gram per liter pada 25 derajat Celcius. Dan selanjutnya adalah larutan glisin. Dia ini berwujud padat atau kristal, lalu tidak berbau, berasa manis, memiliki massa molekul 75,07 gram per mol, dan memiliki pH 5,6. Bahan selanjutnya adalah larutan natrium hidroksida, berwujud cair, tidak berwarna, tidak berbau, memiliki pH yakni kira-kira 13,8 pada 20 derajat Celcius, memiliki densitas 1,09 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius. Lalu ada bahan selanjutnya adalah larutan urea, berwujud padat, bentuknya itu seperti granula, berwarna putih, baunya itu sedikit berbau amoniak, memiliki pH 7,2 pada 100 gram per liter, memiliki massa molekul 60,07, titik leburnya yakni sebesar 132,6 derajat Celcius, densitasnya 2,31 gram per cm kubik,
dan densitas curahnya yang sekitar 44 sampai 49, dan kelarutannya adalah sebesar 1,193 gram per liter pada 25 derajat Celcius. Bahan selanjutnya adalah larutan CuSO4 atau tembaga 2 sulfat. Dia ini berwujud padat, berwarna biru, tidak berbau, memiliki pH sekitar 3,5 sampai 4,5 tiap 50 gram per liter pada 20 derajat Celcius. Titik leburnya adalah sebesar 147 derajat Celcius, lalu memiliki densitas yakni sebesar 2,284 gram per cm kubik pada 20 derajat Celcius. Kelarutan dalam air yakni sebesar 317 gram per liter pada 20 derajat Celcius. Bahan yang terakhir adalah larutan AgNO3, memiliki massa molekul sebesar 169,87 gram per mol, berwujud transparan, kristal tak berwarna, tidak berbau, kelarutannya ini sebesar 219 gram per 100 gramnya pada 20 derajat Celcius. Massa jenisnya yakni 4,352 gram per mol, memiliki pH 6, yakni netral untuk kertas lakmus, lalu memiliki titik didih sebesar 444 derajat Celcius, lalu memiliki titik leleh 212 derajat Celcius, densitas uapnya adalah 4,4. Selanjutnya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Kita mengetahui bahwa bahan kimia itu memiliki banyak resiko dan berbahaya untuk kita. Nah, berikut ini adalah pertolongan pertama pada kecelakaan apabila kita terkena bahan kimia tersebut. Yang pertama, apabila terhirup, kita segera lakukan langkah ini hirup udara bersih, kemudian segera hubungi dokter. Bila terjadi kontak dengan kulit, kita tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi dengan zat kimia tersebut. Lalu bilas kulitnya dengan air atau pancuran air selama kurang lebih 15 menit. Lalu periksakan ke dokter apabila lukanya cukup serius. Berikutnya adalah setelah kontak pada mata, kita bilas dengan air yang banyak selama kurang lebih 15 menit, kemudian hubungi dokter mata dan lepaskan lensa kontak. Apabila tertelan, ini perhatian ini jika korbannya ini muntah, resiko pengeluaran, jaga agar aliran udara itu tetap bebas, kerusakan paru-paru itu mungkin terjadi setelah pengeluaran muntah. Dan apabila tertelan, kita dapat segera menghubungi medis segera. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh Saudari Anggita. Selanjutnya, prosedur kerja. Pertama, sifat atmosfer dan kelarutan. Yang harus dilakukan pertama-tama, siapkan 4 tabung reaksi. Beri label A, B, C, dan D. Selanjutnya ditambahkan 0,1 gram glisin pada tabung A, lar aspirin pada tabung B, lar tirosin pada tabung C, dan lar putih telur pada tabung D. Kemudian ditambahkan 2 ml Aquades pada masing-masing tabung. Amati kelarutan dan keasaman. Terakhir, tambahkan 1 ml NaOH 1% pada masing-masing tabung dan amati kelarutan dan keasamannya yang terjadi. Yang kedua, uji dengan asam nitrit. Pertama, siapkan 4 tabung reaksi dan diberi label A, B, C, dan D. Pada tabung A, tambahkan 0,1 gram glisin, tambahkan 5 ml HCl 10%, dinginkan pada 0 derajat Celcius, dan tambahkan NaNO2. Sedangkan pada tabung B, tambahkan 0,1 gram glisin, tambahkan 5 ml HCl 10%, dinginkan pada suhu kamar, dan tambahkan NaNO2. Pada tabung C, tambahkan lar putih telur, 5 ml HCl 10%, dinginkan pada suhu 0 derajat Celcius, dan tambahkan NaNO2. Dan terakhir, pada tabung D, tambahkan lar putih telur, 5 ml HCl 10%, dinginkan pada suhu kamar, dan tambahkan NaNO2. Amati masing-masing tabung beserta bandingkan gas yang terjadi.
Selanjutnya, nomor 3, uji biuret. Pertama, panaskan 0,5 gram urea dalam tabung hingga muncul padatan. Dinginkan dan tambahkan 3 ml Aquades. Kemudian, saring filtrat yang diperoleh. Tambahkan 2 ml NaOH 10% dan 3 tetes CuSO4 2%. Amati perubahan yang terjadi. Dalam tabung reaksi lain, masukkan 2 ml lar putih telur dan 2 ml Aquades. Selanjutnya, tambahkan 2 ml NaOH 10% dan 3 tetes lembaga sulfat 20%. Amati perubahan yang terjadi. Bandingkan antara tabung 1 dan tabung 2. Yang keempat yaitu uji santoproteat. Pertama, siapkan tabung reaksi dan diberi label A, B, dan C. Selanjutnya, tambahkan 0,1 gram glisin pada tabung A, 10 tetes lar putih telur pada tabung B, dan 10 tetes asam L-aspartat pada tabung C. Tambahkan beberapa tetes HNO3 pekat pada tiap tabung dan panaskan. Amati perubahan yang terjadi. Dinginkan campuran, tambahkan NaOH 1% berlebih dan amati perubahan yang terjadi. Uji coba yang kelima yaitu hidrolisis protein. Pertama, masukkan larutan albumin atau putih telur ke dalam labu alas bulat. Selanjutnya, ditambahkan 20 ml HCl 20%. Reflux selama 45 menit. Bandingkan pada saat waktu 15 menit dan waktu 45 menit. Kemudian didinginkan. Dilakukan uji pertama dengan diambil 5 ml dari campuran. Dipindahkan ke tabung reaksi, ditambah 1 ml NaNO2 5%. Bandingkan timbulnya gas yang terjadi dari sebelumnya. Dilakukan uji kedua dengan diambil 5 ml dari campuran. Dipindahkan ke tabung reaksi, ditambah 3 ml NaOH 10% dan 2 tetes CuSO4 2%. Dipanaskan, lalu diamati perubahan yang terjadi. Uji coba yang terakhir yaitu denaturasi protein. A. Denaturasi dengan ion logam berat. Langkah pertama, masukkan 2 ml larutan putih telur dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan larutan AgNO3 2%, tetes demi tetes. Terakhir, amati perubahan yang terjadi pada larutan. B. Denaturasi dengan pemanasan. Pertama, masukkan 2 ml larutan putih telur dalam tabung reaksi, lalu dipanaskan. Selanjutnya, amati perubahan yang terjadi. Sekian presentasi dari kita. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.